Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa dzaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakala yuwakilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wa dzaka muwakkalun wakil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yasara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wa dzaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Yakka yuzakki tasfiyan tasfiyatan tasfa'an tisfa'an mujaqqan fahuwa mujaqqin wa dzaka mujaqqan jaqqi la tujaqqi mujaqqan mujaqqan. Laqqa yulaqqi talqiyan talqiyatan talqa'an tilqa'an mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawla'an tila'an muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwa'an tiqwa'an muqawwan fahuwa muqawwin wa dzaka muqawwan qawwin la tuqawwin muqawwan muqawwan. Adaba yu'adibu ta'diban ta'dibatan ta'daban tidaban mu'adaban fahuwa mu'adibun wa dzaka mu'adabun adib la tu'adib mu'adabun mu'adabun. Sa'ama yusa'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musa'aman fahuwa musa'imun wa dzaka musa'amun ta'im la tusa'im musa'amun musa'amun. Hanna ayuhanni tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtada'u dan bermula mubtada kismani itu dua bagian. Dohirun yaitu mubtada isim dohir, wa mutmarun dan mubtada isim domir. Kama kayak seperti keterangan takodama yang sudah lalu apama analfa ila dohirin
Sesungguhnya fa'il isim pada sesungguhnya fa'il isim dohir. Wa mutmarin dan fa'il isim. Salah. Kama annal fa'ila zohirun wa mutmar itu khobarnya anna. Kebanyakan makan jadinya nyambung. Slow aja slow. Ya, ngebut salah. Ayo. Kama seperti keterangan takodama yang Kama annal fa'ila sebagaimana pak sesungguhnya fa'il. Jadi maknya zaidah. Kama anal fa'ila sebagaimana kama takut dama ya. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma. Lah isinya ma takut dama itu adalah annal fa'ila, yaitu sesungguhnya. Yo. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang sudah lalu apa ma, yaitu anal fa'ila sesungguhnya fa'il, dohirun itu fa'il isim dohir, wa mutmarun dan fa'il isim domir. Fa dohiru maka bermula mubtada isim dohir Ya. Ma itu isim takodama yang sudah lalu apa ma dikru. Apa dikru? Takut dama yang telah lalu apa dikruhu menyebutkan. Nggak usah ngebut, slow aja slow. Nggak dikejar sama macan loh. Ya. Takut dama yang sudah lalu apa dikruhu menyebutkan ma. Nah gitu. Yakni menghendaki siapa musonep min kaulihi dari ucapan musonep zaidun qaimun, yaitu ucapan zaidun qaimun, wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna, wa dhahiru dan bermula isim dohir huwa. Nah itu diingat-ingat itu. Kalau kalian punya stabilo, dikasih stabilo kemarin sih sebenarnya udah. Ayo. Huwa ya isim dohir, ma itu isim dala yang menuduhkan, menunjukkan apa ma. Apa lafzuhu? Apa lafduhu lafadznya ma. Ala musamahu atas maknanya ma. Bila atas yang dinamai ma musamman sama yusami tasmiyan tasmiyatan tasmaan tismaan musamman wawa musammin wadaka musamman maf'ul. Ala musamahu atas yang dinamai ma bila korinatin dengan tanpa korinah. Jangan ngebut, itu diarti nama bocah ke teter ngarkipnya, ngerti gak? Apa korina? Jangan bila korinatin tanpa korina, tanpa lu nggak bisa menjelaskan apa itu korina. Percum tak bergun. Ya, paham nggak? Apa korina? Gua mau paham. Apa lu Don? Dalil yang menyertai. Cuman baca tak langsung menyertai. Lu menyertai. Nyambung. Begitu. Jangan main babat aja. Apa itu korina? Bengong lah. Itu namanya teh botol. Sosro ya. Aduh. Ayo. Bila korinatin dengan dalil yang menyertai. Nahu itu. Nahu zaidun. Itu seumpama lafadz zaidun. Fa'inahu maka sesungguhnya lafadz zaidun. Kalau ini ya nahu zaidin. Nahunya mudhof. Zaidinnya mudhof ilaih. Nahu zaidin. Itu seumpama lafadz zaid. Gitu. Nahu zaidin itu seumpama lafadz zaid. Fa'inahu maka sesungguhnya lafadz zaid. Ya dulu itu menunjukkan apa lafadz zaid ala zatil mau. Ala zati aja. Al maudi itu lain pengerpoin. Ala zati atas zat al maudhu'i yang dibuat, yang dibikin. Al maudhu'i yang dibikin. Yang dibuat maksudnya mana asalnya yang diletakkan.
Maksudnya dibuat laha untuk zat gitu. Ala zati atas zat al maudhu'i yang dibuat laha untuk zat bila korinatin dengan tanpa dalil yang menyertakan. Ya udah titik itu. Nah itu namanya dohir. Nah sekarang makanya titik koma itu penting, ya kan? Nah sekarang baru bahas wal mudmaru. Oh, kan gitu kan lain poin. Ayo. Wal mutmaru dan bermula isim mutmar, isim domir, ma itu isim dala yang menunjukkan apa ma ala mutakalimin atas mutakalim, orang yang diajak orang yang berbicara, au mukhotobin atau orang yang diajak berbicara, au hoibin atau orang yang dibicarakan. Goib itu yang tidak ada dalam majelis pembicaraan gitu loh. Bikorinatin dengan Terus bikorinatil mutakalimi bikorinati takalumi dengan dalil dengan korina itu ya dalil takalum itu ya pembicaraan lagi. Bikorinatil takalumi dengan dalil takalum. Au khotobi atau awil hitobi atau dengan dalil hitob. Nah dengerin dulu nih sebelum lanjut. Takalum, khitab, dan ghaibah. Itu kan sudahnya ghaibah. Itu adalah masdarnya mutakalim, mukhotob, dan ghaib. Kalau mutakalim isim fa'il, mukhotob isim maf'ul, ghaib isim fa'il, takalum khitab, ghaibah itu masdar. Nyambung. Maka biqorinatit takallumi. Nah, tipikal kalimat seperti itu harus kalian kenal supaya paham, gitu loh. Ayo. Awil hoibati atau dengan korina hoibah. Nahu ana. Apa hoibah diartikan? Atau dengan korina orang yang tidak ada. Korina hoibah, orang yang tidak ada. Nah, ghaibah itu orang yang enggak ada dalam majelis takallum. Gitu loh, majelis pembicara orang yang enggak hadir lah. Misalnya gitu. Kalau yang hadir kan pembicara namanya mutakalim, yang diajak bicara namanya mukhotob. Nah, orang yang dibicarakan umpamanya ini juga ada bakhir. Bakhir kemana? Kok bakhir Japir? Saya yang ngomong. Itu namanya mutakalim. Kalian saja bicara itu namanya mukhotob. Kalau jamak namanya mukhotobun atau mukhotobin. Yang dibicarakan, mungkin kita bicarakan Jafir. Jafir kan nggak ada kan? Wawa ngaji. Enggak. Bapak lu kemana? Kakinya sakit lagi. Oh, suruh minum susu. Iya. Nah, si Bakhir ngaji tapi ngantuk. Ya kan? Oke lanjut, itu ghaibah namanya. Bukan ghibah. Dengerin, itu beda harokat. Kalau ghibah ngomongin orang. Ngerti kan? Enggak ada kita omongin. Namanya ghibah ya kejelekannya lah. Kalau bagus namanya memuji. Paham nggak? Nah, itu beda harokat juga beda arti. Kayak penting vokal. Vokal itu suara itu. Ghaibah dengan ghibah. Kan vokal namanya. Ghaib pakai patah, kalau ri pakai kasroh ginnya maksudnya. Ayo. Nahu ana wa angta wa huwa itu seumpama lafat ana wa angta wa huwa. Ana, saya, wa angta dan kamu, wa huwa dan dia. Ya. Wa huwa dan bermula isim domir. Yung kosamo itu dibagi. Makanya lu yang benar belajar sorobnya. Ingko sama masa yungko samu? Ingko sama yang kasih. Apa ifta'ala?
Ini enggak saya kasih tahu langsung. Kalau saya kasih tahu langsung lu nggak mikir. Saya mendidik enggak begitu. Apa? In sama, in fa'ala. Fa'ala yang fa'il. Nah, berarti in sama Yang kosimu. lah yang kosimu. Makanya lu baca yung kosamu udah otomatis salah. Kalau umpamanya yung kosimu ya salah juga. Karena harusnya yang kosimu. Ngerti? Tuh, ayo. Yang kosimu yang terbagi. Itu khobarnya apa huwa. Yang kosimu itu yang terbagi. Itu nerima terbagi. Itu nerima terbagi. Apa isim domir? Iya. Ila mutasilin atas. Ila itu ke. Kalau atas itu ala. Ila mutasilin ke bagi menjadi domir mutasil, wa mungfasilin dan domir mungfasil. Nah, mutasil apa artinya? Yang bertemu dengan amil. Biar belajar diartikan, mengartikan tuntas. Jangan hanya kenal tapi nggak bisa menjelaskan. Maka faal tu itu nempel kepada faal. Nah, gitu loh. Domirnya mutasil, munfasil pisah dari kalimat yang lain. Huwa itu berdiri sendiri. Oh, gitu loh. Makanya munfasil dari infasola yang fasilu. Kalau mutasil ittasolayat tasil itu harus hafal dan bisa secara mendasar. Oh, begitu. Oke, lanjut. Fal mutasilu maka bermula domir isim domir mutasil, wahwa ya mutasil ma itu Apaan sih? Ulang yang benar. Fal mutasilu maka bermula isim domir mutasil, huwa ya mutasil. Itu huwa ya itu namanya domir fasol. Ma itu lafat yajibu yang wajib apa itisoluhu bertemu apa ma be bertemunya ma be amilihi dengan amilnya ma ya wala yakoa dan tidak tidak bisa terjatuh apa ma wala yakoa dan tidak bisa terjatuh apa ma ba'da ila setelah ila ya fil ikhtiari dalam ikhtiar. Nah Pak, kalian tulis di luarnya ya, di luarnya itu kalam ikhtiar. Tulis kalam ikhtiar ialah kalam nasar. Nasar itu bukan nadom. Ini nasar tulisannya begini. Nih nasar, nasarun atau nasarin. Nah lawannya apa amsilatuhu memberikan contoh siapa musonep apa sih? Yang sudah lalu. Lu udah mutola belum gue nanya? Amsilah ini udah berkali-kali saya jelaskan. Itu jamak taksirnya lafaz misal. Itu amsilah. Maka wah lu mah udah sama aja mau order lu. Belum layak menjual lu. Apa amsilatuhu contoh-contohnya mutasil atau ma. Begitu loh. Nyambung. Jadi tuhunya bukan fa'il. Itu isim. Itu jamak muzak, jamak taksir misalun amsilatun to'amun at'imatun godaun atau godaun agdiya ma'idatun amidah. Termasuk ma'idatun maknanya perut. Itu apa? Ma'idah amidah ya. Ayo terus. Apa amsilatuhu apa contoh-contohnya ma kasih tahu slow aja fi babil fa'ili dalam bab fa'il fi qaulihi dalam ucapannya musonep dorobtu wa dorobna yaitu ucapan dorobtu wa dorobna ila akhiri terus ila akhirima sampai akhirnya contoh takodama yang
sudah lalu apa ma. Udah titik. Nah, kalau titik itu berhenti. Jangan ilah apa tadi? Akhir. Ila akhir ma taqaddama wal munfasilu. Kemblung lu. Titik ya berhenti, baru terusin wal mun. Kan konotasinya juga beda. Intonasi suara itu loh. Intonasi kan kalau titik ya kan. Jangan sampai orang ngomong salah. Contohnya begini umpamanya. Saya makan, kucing lewat. Maksudnya kan saya lagi makan, ada kucing lewat. Lah kalau titiknya komanya salah, saya makan kucing lewat. Berarti kan saya makan kucing mati. Iya gak? Lu paham gak? Itu pentingnya titik dan koma. Paham Pak Ki? Lu kalau mau jadi petarung itu belajar medan. Lu jangan hanya atraksi silat sandiwara doang sih lu. Makanya silat beneran lu. Lu silat atraksi. Sepik doang gua adu sama Bang Omat sekali keprak langsung joprak lu. Udah jangan ngupil mulu Al. Maka jauhin Dre. Malah ngupil mulu lagi dijelasin serius. Udah Dre, buset ya. Karena orang lu, masa lu kayak bener pindah batu Dre. Oke, ayo. Wal mungfasilu dan bermula isim domir mungfasil. Ma itu lafat. Domir namanya. Ma itu domir. Ayo coba gue pengen tahu bener apa salah. Yabtadi'u yang kalau memulai. Itu mabni masyhul aja. Yubtada'u yang dimulai. Yang bisa dibuat permulaan apa bihi dengan ma. Ini keren ini. Nggak usah ngebut nggak apa-apa. Ayo, Yubtada'u yang bisa dibuat permulaan apa bihi ma. Apa bihi dengan ma. Apa bihi dengan ma. Wayaqau dan jatuh. Boleh jatuh apa ma. Wayaqau dan boleh jatuh apa ma. Ba'da ila setelah ila. Fil ikhtiari dalam kalam ikhtiar. Itu masih mending lu ngomongnya ba'da ila. Wah, ada yang mabuk bacanya bi'adi ila. Kalau yang bacanya odon bi'adi ila. Dengan menghitung ila. Wah, mabuk ya. Ayo. Wahwa dan bermula kalam ikhtiar. Udah gitu dulu dah. Bukan wahwa dan bermula mubtada isim domir. Itu loh, bukan wahwa ikhtiar. Wah. Udah gitu dulu. Udah nggak usah baca odon. Udah lu parah. Odonnya nambah parah. Udah. Kalau yang parah-parah mah mendingan. Ya. Terus sekarang dengerin. Wal mubtada'u qismani. Zahirun wa mudmarun. Kama taqaddama. Tapi sebenarnya tadi lu bacanya begini. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa annal fa'ila. Sesungguhnya fa'il itu zahirun wa mudmarun, itu lebih enak. Iya kan? Kaitannya kama taqaddama. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu yakni min qaulihi zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna dan seterusnya. Perhatikan. Ini ngapa nggak lu hapus? Ini kelar memang. Kali ini lah. Ini biarin. Besok kalau yang kira-kira nggak harus dihapus ya. Sama ini baru saya dihapus kok nggak apa-apa. Dari hapusnya kalian. Nah begitu. Biar dulu malah tidur dia.
malah tidur. Ampun nerah. Lah iya kan? Disangkanya kakek sedang bercerita, dia tinggal tidur sembarangan. Berarti kan kemarin kok dijelaskan Pak fa'il atau naibul fa'il kan terbagi dua. Ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Ingat nggak kemarin? Nah, ya kan? Yang kaitannya doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtu, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Ingat nggak? Kalau itu kan fa'il isim domir. Kalau fa'il isim dohir, koma zaidun, koma zaidani, komat hindun, komat alhim datani, alhindani, ya kan itu kemarin. Terus juga naibul fa'il, duriba, 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 duribu, duriba, dan seterusnya ada. Nah sekarang mubtada khobar, mubtadanya. Mubtada yang berbeda ini terbagi dua. Pertama, mubtada isim dohir. Kemarin udah dibahas kemarin. Yang kedua, mubtada isim domir. Diperhatikan. Itu langsung kuasai kalian. Langsung pahami. Jadi ntar ke depannya enak. Apa itu isim dohir? Kalau versi di situ kan disebutkan madalah ala sama. Ada tambahnya bila koordinatin kan? Ada tambahnya nggak tadi? Ada tambahnya bila koordinatin gitu. Bila koordinat. Oh, apa maksudnya? Nih saya kasih contoh di sini. Ini aja nih, ini kan orang yang bisa didoakan di rumah paspor. Muhammad Jaki itu siapa? Jadi yang nih bin Haji Joni Yuliarto. Siapa Pak Joni Yuliarto? Yang kemarin korban satu sapi yang sapi Bali ada kecil itu. Nah ini beliau. Ngerti kan maksudnya? Ini kan bahasa Indonesia. Zaid mana sih? Mana sih? Zaid itu loh Pak. Yang orang yang sungri perutnya dulu. Rambutnya cuma 3 Pak. Itu mah alien. Kembarannya. Umpamanya. Ngerti maksudnya? Enggak ada tambahan. Dia. Ya enggak? Kamu atau saya. Nah, nanti pembandingnya domir. Nah, susah bahasa. Domir kalau domir madalah ala mutakallim au mukhatabin au ghaibin. Mutakalim ada korena, namanya korenanya namanya takallum. Mukhatab korenanya namanya al-khitab. Jadi kalau dikasih al juga al-takallum al-khitab. Kalau ghaib korenanya namanya al-ghaibah. Ghaibah itu enggak ada dalam majelis taklim. Kalau mutakalim contohnya anak. Mukhatab contohnya anta. Ghaib contohnya huwa. Iya kan? Anak, saya. Saya itu hadir nggak dalam majelis pembicaraan? Hadir. Anak kan kalau jamak nahnu, kalau banyak. Anta kan bisa anta kemarin udah ditulis dalam pemain. Anta antuma antum, anti antuma antun, antuna. Gua kalau mudzakkar gua kalau muannas dia. Ya kan? Ini kan anta. Kalau ini kan berarti anti. Dua juga sama ada iya. Oh, gitu loh. Dua dia laki-laki satu dan seterusnya. Beserta mutakalim. Ini kan namanya korena. Tahu korena nggak? Yang kemarin datang ke saya berdua, Aska sama Junet. Ngapain deh? Ada bayaran Pak. Ada baby perlengkapan. Alah, begitu perlengkapan.
Ya nggak? Lu berdua, antuma. Ya kan? Kalau banyak, antemin. Iya nggak? Ya kan sih? Lu jangan ketawa, Al. Emang lu paham? Lu nggak diantemin emang? Ini ketawa dia ngomong antemin ketawa. Apa lu Erwin? Cewek mau di dalam melek. Oh, dijelasin malah pikir. Aja lupang. Tapi kadang-kadang nggak habis pikir. Nah, iya kan? Dijelasin ngetabrak. Wah kan ngumpet gak kelihatan kan kalingan sama pakai tidur. Nah, ini paham nih. Terus domir, ini sebelum saya buat contoh. Domir terbagi dua. Ada namanya domir muttasil. Ada domir namanya munfasil. Loh, perhatikan. Ini harus apa kalian? Mutasil apa domir mutasil? Matasola bi amilihi. Domir yang harus bertemu dengan amilnya. Nah, mutasil itu nanti terbagi tiga. Ada rofa, marfu lah kalau bahasanya marfu, mansub. Yang ketiga majrur. Marfu nih supaya enak. Saya contohin buka kali ya. Itu bab domir itu agak belakangan. Nah, domir halaman sebelum 50, 49 dulu. Oke, udah ketemu. Nah, lihat dulu. Saya kalau yang domir rofa itu kan kalian lihat dulu dah. Saya nyari yang faal tuh. Kan kemarin udah dibahas bab fa'il. Bab fa'il itu berarti yang faal tuh berapa kemarin 30. Nah, 36. Ya, oke. Ini biasa kasak. Udah ketemu 36. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Udah ketemu kan? Udah ketemu. Fa'ala, fa'alu. Udah ketemu kan? Nah, itu adalah domir nih. Domir mutasil yang mahal marfu. Oke. Udah ketemu. Sekarang buka lagi yang tadi saya tunjukin pertama. Halaman 49. Yang paling agak pinggir. Nih halaman begini. Dorobahu, dorobahuma, dorobahu. Dorobaha ke bawah dulu. Dorobahuma, dorobahuna, dorobaka, dorobakuma. Dan udah ketemu kan? Nah, dorobahu, dorobahuma, dorobahu. Itu nih maksudnya. Domir mutasil tapi mansub. Aska udah ketemu belum? Dikuasai. Ya kan? Soal sebelahnya itu dorobuhu. Itu lain cerita. Fa'ilnya jamak. Gitu loh. Kan bisa aja dorobahu. Terus lihat sampingnya. Dorobuhu. Dorobuhuma. Dorobuhum. Ngerti kan? Itu berarti fa'ilnya jamak. Maf'ulnya tergantung huma, hum. Dan seterusnya. Paling pinggir. Dorobtumuhu. Dorobtumuhuma. Dorobtumuhum. Ngerti? Fa'ilnya berarti mukhotob. Ngerti kan? Nah yang paling pinggir ya deribuhu. Hu domir. Umuman mutasil nempel dengan ya deribu. Kalau dorobahu nempel sama fi'il madhi. Kalau ya deribu hunya nempel pada fi'il mudhari yang dimakal nasab nih. Nyambung nggak? Nah ini kudu paham kalian. Dan harus apa di luar kepala. Saya tanpa lihat ini juga bisa. Cuman maksud saya supaya menyinkronkan. Baik. Itu muka. Orang udah diomelin. Nah, sekarang balik halaman 50. Bihi ma udah ketemu. Baliknya udah ketemu. Bihi ma bihim biha. Terus ngerti kan?
itu semuanya. Coba bihi, atau mungkin binya kalian ganti lam, lahu itu muka, lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum laki lakuma lakuna li lana. Nempel nggak ama? Bahkan amilnya bisa jadi huruf j. Kalau yang sebelumnya kan ini tadi faal tu faalna, ya kan? Yang ini tadi bisa dorobahu, bisa ya dari buku. Yang majrur kalau itu domir, nggak harus domir. Umpamanya nih, berarti kan ini yang majrur itu kan dalam contoh kita kan bi huruf j, nya domir, ngerti? Umpamanya bukan yang mengejarkan ini bukan ba, umpamanya hulamuhu itu hulamuhu kan. Nah, hunya ini kan tetap mudhof ilaih. Paham nggak maksudnya? Berarti walaupun ini mabnido, cuman di mahal j karena mudhof ilaih. Paham dong? Aska paham nggak? Umikum. Nah, begini itu gimana? Ntar ada boleh. Nyambung Aska. Andri, lu tadi sekolah? Wah, sekarang seragamnya udah abu-abu. Ayo sekolah. Kenapa agak diajak sekolah? Lu mau sekolah? Ngomong bundanya. Sekolah di mana kan lu? Walaupun Bang Yu ngomong apa Bang Omat? Mau sekolah Bang Omat ya? Oh, nggak mau. Mah keren. Nyari rumput. Buat kambingnya, buat kambingnya sama lagi. Iya kan? Ada ngurusin hal dulu. Oke, nyambung. Nah, ini secara definisi. Oh, tadi kan definisinya belum saya jelaskan. Ini nggak apa-apa nih, bahas domir itu udah keren, kalian paham. Apa namanya, udah saya hapus aja ini biar nggak ngalangi. Domir mutasil. Guys, bawah aja dah. Domir mutasil, kalian tulis nggak apa-apa. Adalah matasola bi'amilihi. Itu secara kaidah. Wala yuk, kalau versi kadang-kadang jauh atau yuk tadau ini mata sholat bi'amilihi wala yuk tadau bihi wala yakohu ba'da illa fil ikhtiyari. Jangan kalian pikir saya nggak hafal di luar kepala lah. Bab domir begini ada. Nah, sekarang domir munfasil. Nah, ini nggak ada. Adalah ma yuk tada'u bihi wa yaqomu ba'da illa. Oh, apa maksudnya? Domir munfasil adalah domir yang bisa buat permulaan kalam. Kadang-kadang ma yuk tada'u bihi al kalamu wa yaqomu ba'da illa. Contohnya dua qaimun. Oh, makoma, atau contohnya yang jatuh setelah ilah, la ilaha illa ana, kata Allah. Kadang-kadang la ilaha illa anta, ada juga la ilaha illa huwa. Oh, ini kan
ana, anta, huwa. Boleh jatuh nggak setelah ilah. Tapi domir yang ini mutasil nggak ada. Umpamanya koma, komal kaumu illa ka atau illa anta, cuman ta doang, nggak ada, nggak boleh. Nyambung maksudnya? Itu domir mutasil. Bil ikhtiar itu maksudnya kalam biasa itu. Ngerti? Kecuali dong syair. Kalau syair aman di dalam kitab ini nggak ada. Itu pembahasan kitab gede. Udah kalian paham ini udah keren dah. Walaupun nanti pembahasan mutadanya tapi terusin. Itu domir itu kalian kuasai. Wapal di luar kepala. Termasuk sebelahnya nih, sebelum saya bahas. No. Ya. Kalau iyahu itu nanti di sini munfasil. Perhatikan, nggak apa-apa, saya tuntaskan kalian. Kalau munfasil cuma ada dua. Pertama marfu, yang kedua mansub. Munfasil nggak ada majrur. Marfu itu saat ini yang menjadi mubtada. Wa huma hum. Ini ana, anta, dua, dan seterusnya. Wa huma hum, dan seterusnya. Mansub iyahu, iyahuma. Nah, kalau pengen detailnya, nah, kalian buka sorok halaman 50 tadi, itu lihat tuh. Ada penjelasannya. Ad-dhamirul munfasil mahallu nasbin, mahallu raf'in. Mahal nasab, buka lu kitabnya. Lu nggak punya, miskin banget beli. Ya, kalau saya beliin, takutnya lu malah keenakan. Nah, biarin aja orang. Saya nggak beli ini kitab. Lu punya Andre? Nah, modal. Itu kok dikasih sama Pak Ustadz, gitu lagi lo ya? Iya. Semua kalian itu. Kan boleh anak-anak kasih free. Iya kan? Tuh. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki. Cuman jangan iya. Lu Don, dengerin Don. Iyaka, iya. Iyaka, iya. Iya, iya, iya. Apaan? Iya lu. Baca Al-Fatihah. Iya. Ya. Tuh, nyambung nggak? Tuh. Nah, oke, nyambung. Itu nanti bab. Kalau iyahu bab maf'ul, bab mansubatil asma. Nah sekarang huwa. Nah pembakasannya ini. Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma ana nahnu. Oke? Nah pembahasannya berarti kan yang kalian oh tadi belum lu baca ya. Mayub tadau bihi wa yaqau baca illa fil ikhtiyari. Udah baru nyampe situ. Sekarang wal mujmal. Oke? Udah ini udah paham nih. Pembagian domir. Ini kenapa lu lepas tuh? Wah, jangan dilepas tuh. Ntar diikat dah. Orang ini kan emang buatan. Kalau nggak diikat paten aja deh. Diikat pakai kawat tar tuh. Udah ntar saya ngakali. Lu bisa nggak ngakalin begini? Waduh, nggak bisa Pak. Orang aal nggak punya akal. Kalau gitu lagi kan repot. Ya, ya. Nih ya. Mubtada terbagi dua. Mubtada isim dhamir. Contohnya Zaidun qaimun. Kemarin udah dibahas. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaiduna qaimuna. Ya kan? Hindun qaimatun, al-hindani qaimatani, al-hindatu qaimatun. Dengerin. Dan seterusnya. Nah, yang kedua mubtada isim dhamir. Nah, ini kan kita fokus bahas tadi. Isim dhamir itu apa? Madalla ala musamau bila koordinatin. Oke? Isim dhamir madalla ala mutakalimin au ghaib, mukhatabin au ghaibin. Tapi dengan korena mutakalim ya korenanya takalum, pembicaraan. Kalau mukhatab korenanya khitab.
Kalau goib korinanya goibah. Domir terbagi dua. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Oke? Sekalian saya jelaskan, domir mutasil terbagi tiga. Ada mahal marfu, ada mahal mansub, ada mahal majrur. Marfu contohnya fa'altu atau dorobtu atau duribtu kalau naibul fa'il. Oke? Mansub contohnya yadribuhu atau dorobahu. Hunya itu loh. Ingat. Majrur contohnya tadi yang barusan saya hapus. Bihi, bihima, bihim. Kalau kalian doain mayit, laki-laki Allahumma ufir lahu. Ya kan? Nah itu dan seterusnya. Nah, ini udah paham ya? Nah, terus dibahas lagi. Apa itu dhamir mutasil? Apa itu dhamir munfasil? Mutasil nih. Yang pendek aja. Mencopot masalahnya. Matasola bi'amilihi. Dhamir mutasil itu yang nempel dengan amilnya. Contohnya fa'al tu. Tu-nya itu nempel sama fa'al. Oke? Nah kalau munfasil itu pisah. Nah kalau mutasil di samping matasola bi'amilihi wala yubtada'u bihi, nggak boleh buat permulaan kalam. Kalian biasanya kalau mau buka puasa Allahumma laka sumtu, itu kan sumtu, kamu balik tusum, nggak boleh. Allahumma laka tusum, apaan tusum mal kamal? Saya puasa, kan bahasa Indonesia saya puasa, tu saya, sum puasa, sumtu rehan, suka-suka gua lah, orang mulut-mulut gua, lu PA berarti. Udah gitu aja, paham? Lah iya nyambung ya. Orang nggak boleh dibuat permulaan kalam. Beda kalau ini boleh. Walaya kau baca ilah bil ikhtiar. Nih komal kaumu ilaka itu nggak boleh. Oke? Domir munfasil ini mayuk tadau bihi, tambahin al kalamul paling enak. Domir yang bisa buat permulaan kalam. Terus wayako ba'da ilah boleh terjatuh setelah ilah. Itu namanya domir apa tadi? Domir munfasil. Ini contohnya. La huwa qaimun. Nah itu huwa boleh bermula dia laki-laki satu itu qaimun. Ini kan huwa permulaan kalam. Ya kan? Terus boleh jatuh setelah ilah. La ilaha illa ana kata Allah. Kata Allah lagi la ilaha illa anta. Ada lagi la ilaha illa huwa. Artinya kan ana anta huwa. Kan boleh jatuh setelah ilah. Nggak nyambung maksudnya? Oh, itu gampang kan? Gampang. Mau lanjut? Masa ngaji dapatnya sungkil? Wahwa ma'asyara ilaihi biqaulihi. Ayo. Wahwa dan bermula isim domir. Mubtada isim domir. Wahwa dan bermula mubtada isim domir. Ma itu domir asyara yang memberikan isyarat siapa musonep ilaihi pada ma. Biqaulihi dengan ucapan musonep wal mutmaru isna asyarat wahia ana, yaitu ucapan wal mutmaru isna asyara. Wal mutmaru dan bermula mubtada isim domir isna asyara itu ada 12. Wahia dan bermula isna asyar. Ana itu ana. Ad-dalu bermula. Pasti adalu kadang lu gitu lagi. Lu coba mikir. Kalau saya langsung kasih tahu, lu nggak mikir. Oh, ngerti gak? Itu rumus saya. Saya bukan menjadikan atau mengajarkan kalian nambah puyeng, tapi belajar saya suruh mikir. Nah, kalau kalian nyambung, nah itu berarti lu paham.
Coba apa kira-kira? Nahu ana itu seperti lafaz ana. Munjiri apa? Cepetan, jangan cengar-cengir. Apa artinya? Yang menunjukkan. Kenapa lu harus jadikan itu? Ngerti gak? Ayo. Adalu yang menunjukkan. Adalu, tasdid lamnya. Adalu yang menunjukkan. Adalu yang menunjukkan alal mutakalimi atas mutakalim. Artikan. Atas orang yang berbicara. Nah, iya begitu. Kita lagi ngelogat, bukan lagi kontes. Finahwi kaulika itu dalam seumpama ucapanmu. Gak usah itu. Di dalam itu dari mana? Seumpama ucapanmu. Ana koimun yaitu ucapan ana koimun. Ana baru lu artiin. Ana bermula saya, koimun itu orang yang berdiri. Ya. Pak ana maka bermula lafat ana. Domiru rofi itu domirofa. Domiru rofin itu domirofa. Mungfasilin yang yaitu anu aja munfasilun sifatnya domir. Mungfasilun yang ya pisah. Boleh munfasilin boleh, munfasilun boleh. Emang lebih enak buat naatnya domir. Ayo. Mungfasilun yang pisah. Mubtadaun yang menjadi mubtada. Iya. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Ya. Fi mahali rofi dalam rofin. Fi mahali rofin dalam. Ketegasan lu di situ, ceroboh lu. Ya nggak selalu ragu-ragu dalam membaca. Kalau nggak ada alnya ya kita ini. Ayo. Fi mahali rofin dalam mahal rofa. Wa qaimun dan bermula lafat qaimun. Iya. Itu khobaruhu, itu khobarnya lafat ana. Ya, khobarnya lafat ana boleh. Khobarnya mubtada juga boleh. Itu loh, kalau itu dibenarkan. Ayo. Marfuun yang dibaca rofa bidomati dengan domah adzohiroti yang tampak. Ya, lah begitu. Nyambung nih. Udah mulai connect dikit-dikit kan? Nah, kalau langsung saya benerin, pakai nggak mikir, begitu loh. Ntar kalau lu nggak mikir jadi al kan repot. Iya kan? Apa lu al? Makan. Mau? Sardin masih ada, al. Tenang aja. Lu seneng sardin? Seneng nggak? Ketawa kalau al mau tawarin apa itu? Ya aja udah. Yang penting berubah makanan. Oke. Oke, lanjut. Wanahnu dan lafat nahnu artinya itu yang kita. Jelas ada yang salah. Cuman lu baca dulu, lu cenget apa enggak? Ayo coba. Wanahnu dan lafat nahnu artinya kita. Kita atau kami. Kita itu kalau mutakalim wa ma'u ghairu itu kita. Kalau awil mu'adzimi nafsahu itu berarti kami. Ayo. Adalu itu. Lu ingetin apa tuh kalau gue lupa? Yang menunjukkan alal mutakalimi atas mutakalim wa ma'ahu dan beserta mutakalim. Wa ma'ahu dan itu beserta mutakalim. Khairuhu bermula lihat. Coba. Khairuhu. Bukan khairuhu. Ayo coba ulang yang benar. Khairuhu. Nah, ini udah latihan. Ya. Situ masih di sini ada namanya Pak Ustadz S2, malam doktor. Itu pembaca ini ribet. Gak usah saya sebutin. Khairuhu. Itu kan ghair. Ya. Harus latihan. Dengerin nih. Saya itu belajar bertemu langsung orang Arab, asli orang Arab. Kalau lu kan ketemu Arab keturunan aja nggak jelas ya, ya kan? Ngomongnya antum, ana tidak tahu, bahasa Arabnya gado-gado. Termasuk yang kemarin orang Armenia, itu orang Kristen Ortodok, tapi karena hidup dia lahir di Suriah. Pinter berbahasa Arab. Lu inget Dre? Ya kan? Ketika saya ngobrol bahasa Arab langsung itu belajar, dengerin nih,
Maka belajar bahasa Arab seperti itu harus talqin atau talaki. Bertemu langsung live sama gurunya. Mulut memang suruh ngikutin cara guru membaca. Makanya kalau hamzah, kenapa mulut buka lebar? A, otomatis dari hamzah. Kalau kalian baca hamzah kok mulutnya nggak dibuka lebar, A, itu cenderung ain. Paham itu? Nah, kenapa ada dalam ilmu tajwid? Ya kan? Karena begitu Quran bertemu dengan orang-orang yang bukan orang Arab, ini timbul masalah. Termasuk nahwu sorob. Kan kemarin sudah dijelaskan. Ngerti kan? Nah, akhirnya, itulah kenapa ada ilmu tajwid, ada sifatul huruf, ada makhorijul huruf dan lain sebagainya. Karena kita bukan orang Arab. Termasuk orang Mesir sendiri. Itu orang Mesir dulu ya. Itu disuruh membaca huruf jim nggak bisa. Jim itu cenderung dibaca G, gamal. Jamal itu gamal. Gitu loh, gamal Abdul. Itu seperti itu. Maka lahirlah ada ilmu termasuk nahwu sorob. Kan kalau nahwu sorob kronologisnya kemarin kalian udah tahu adalah debat antara Abil Aswad Ad-Du'ali dan putrinya. Pagi-paginya bertemu dengan Sayyidina Ali. Iya kan? Akhirnya Sayyidina Ali mendikte imla, kalam itu ada fi'il, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian ngomong unhu nahwa hadza. Itulah akhirnya ilmu ini, ilmu alat disebut ilmu nahwu. Nyambung nggak? Ayo. Dan itu beserta mutakalim, wa ghairuhu bermula selain mutakalim. Iya, berarti mutakalim ada yang lain. Ayo. Awil mu'azimi, atau mengagungkan orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya. Al. Nah, iya, kembali ke al itu termasuk sifat sharihah, isim mausul. Harus kalian latih. Wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bimu'rabil af'ali qol. Itu kalau dalam alfiyah. Ayo. Fi nahwi kaulika, dalam seumpama ucapanmu, nahnu qaimuna, yaitu ucapan nahnu qaimuna. Iya. Nahnu bermula kita atau kami, qaimuna itu orang yang berdiri semua. Iya. Fa nahnu, maka bermula lafat nahnu domiru raf'in itu domir rafa, mutasilun yang mutasil, mabniun yang dimabnikan ala domi. Lu mundiri, lu ada yang salah. Mungfasilun. Kalian semua tulisannya kitabnya apa? Nahnu itu loh. Domiru raf'in mutasilun kan? Diam dulu lu Don. Lu apa tulisannya Kong? Mutasilun kan? Nah, lu mundiri apa? Lu bener apa salah? Salah. Salah. Nahnu bukan mutasil. Nahnu itu robah, nggak usah lu coret, lingkarin terus tulis nih kayak gua nih. Gua juga salah. Tuh, lingkarin tulis di luarnya. Itu namanya kalian tandanya kamu ngaji. Itu namanya takrir. Melogat kitab ya seperti itu. Ketelitian dan kejelian itu penting. Gitu loh. Itu ada kalanya, kalau kata kiai saya, ada kalanya disengaja yang baca bisa apa enggak. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, yang nulis di percetakan emang enggak pecus. Ngerti belum? Ngopi. Nah, kalau kita nahwu jangan direvisi. Kalau Quran itu ada ibaratnya majelis tarjih atau taskhih. Kalau Quran
nggak sampai terjadi seperti ini karena setiap ini disimak, ditaskeh, oh gitu loh. Nah itu belajar teliti kaitannya membaca kitab. Ayo, Mungfasilun yang bertemu, munfasilun bertemu. yang pisah dengan Lah iya, munfasil yang pisah dengan amilnya. yang pisah dengan amilnya. Mabniun yang dimabnikan ala zomi atas mabni zom. Fi mahali rofi dalam mahal rofa. Yang benar. Fi mahali rofin dalam Ini yang ketiga lu salah, keempat saya sabet. Ingat-ingat. Kalau saya biarkan itu sembrono. Harus ada kemantapan dalam membaca. Yo, mubtadaun yang menjadi mubtada. ayo. Khobar boleh tuh, mubtadaun itu menjadi mubtada itu lebih enak. Mubtadaun itu menjadi mubtada. Wa qaimuna dan bermula lafaz qaimuna. Khobaruhu itu khobarnya mubtada, marfu'un yang dibaca rofa bilwawi dengan wawu. Ya. Li'anahu karena sesungguhnya lafaz qaimuna karena sesungguhnya lafaz qaimuna itu jam mudzakarin, itu jamak mudzakar, salimun yang selamat. Wa angta dan lafaz angta. Udah titik dah. Udah 1 jam. Itu udah datang. Nah, saya ntar lihat sikon kalau memang memungkinkan ke Lambiri, kan tapi nggak apa-apa juga lah. Malam Rabu kemarin udah nggak datang. Itu contoh, tapi nggak apa-apa lah. Contoh ya, contohnya tadi ana qaimun, ya kan? Kalau nahnu qaimuna, ya kan? Nah itu ana qaimun, kan satu orang qaimun. Kalau nahnu kan banyak. Jadi bukan qaimun tapi qaimuna. Bisa bedain kan? Ngerti kan? Nah, nanti lebih detailnya berikutnya. Ini lanjut. Wa anta. Lu baca don. Terus rodon. Nggak bisa. Udah disiapin penyapitnya. Termasuk Andre. Ayo. Pakai don kan. Wa anta dan lafaz anta bifathit ta'i dengan dibaca fathah taknya. Ad-dalu yang menunjukkan alal mukhatabi atas orang yang diajak bicara. Ya. Fi nahwi qaulika di dalam ucapanmu. Di dalam seumpama. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama ucapanmu. Angta qaimun itu lafaz angta qaimun. Ya itu bukan itu. Lu nggak belajar teliti lo. Itu lafaz angta qaimun. Ya. Fa'an maka bermula lafaz an dhamiru raf'in. Lu artiin dulu. Anta qaimun bermula kamu. Lu kayak amatir aja lu ah. Angta lu. Angta qaimun bermula kamu. Qaimun itu orang yang tertib. Ini kita lagi belajar latihan domir. Anta bermula kamu laki-laki satu, awas enggak lagi tuh. Angta bermula kamu laki-laki satu, qaimun itu orang yang berdiri. Fa'an maka bermula lafaz an, dhamiru raf'in itu sebagai dhamir rafa. Diperhatikan yang lain. An itu, ngerti? Ayo. Munfasilun yang pisah, mabniun yang dimabnikan, alas sukuni atas mabni sukun, fi mahal li raf'in di dalam mahal rafa, mubtadaun yang menjadi mubtada. Wata'u dan ta harfu khotobin dan bermula ta. Wata'u dan bermula ta harfu khitobin itu huruf khitob. Yuk bawa kemari. Walau ngeliat membaca udah nggak semenggah, udah males saya udah. Itu apa? Hah? Apa? Wa qaimun
Dan berlafad qaimun khobarul mubtada'i itu sebagai khobar mubtada marfu'un yang dibaca rofa bidomati dengan doma ad-dhahirati yang nampak. Wa anta dan lafad anta artinya kamu. Wa anti dan lafad mau anti disabet lagi loh. artinya kamu laki-laki, kamu perempuan satu. Bikasri ta'i dengan dibaca kasroh taknya. Ilmu khotobati. Lu itu ngerti nggak? Itu kan panduan. Artinya lu nggak ada kemauan untuk mutolaah sebelumnya. Gimana mau paham? Dan dibiarkan. Lu kalau kata ini mah wah pinter dan pinter dari mana lu? Ilmu khotobati untuk orang yang diajak bicara. Al muannasati yang muannas perempuan. Nahwu qaulika itu seumpama ucapanmu. Angti qaimatun itu seumpama lafad angti qaimatun. Angti bermula kamu perempuan satu. Nah begitu. Karena kita lagi belajar. Jadi antara anta dengan anti harus ketat. Nah, jangan bermula kamu. Ya kamu siapa? Ngerti maksudnya? Yang lain kok diperhatikan. Kalau kita belajar ketat semenjak awal, kesononya gampang. Tapi kalau kita belajar sembrono, ya kayak pakih begitu. Fi mahali raf'i, kayak orang meriang belum ngopi. Ya gak? Orang fi mahali raf'in aja. Lalu jangan senang-senang tuh. Besok ganti Odon yang jadi admin, maaf tuh baca. Nggak bisa. Ya kita sunat bareng-bareng lah. Setuju apa enggak? Oke. Wah, Alvin girang banget berarti. Ya. Ayo lanjut. Qaimatun itu orang yang berdiri. Ya, tuh perhatikan kalau andi qaimatun. Oke? Kalau anta qaimun. Kan qaimun juga mufrad, qaimatun juga mufrad. Cuman bedanya kalau anta qaimun muzakkar, kalau anti qaimatun muannas. Paham don? Lah itu doang masalahnya. Aska nyambung kan? Nah itu tolong digaris bawahi. Erwin disimak. Tolong jawabin lagi mendiri. Wah, kapan lagi ngantuk? Sini ngantuk kan? Baru ngomong. Siti ngantuk, Fitri yang ngantuk. Lah, ayo. Fa'an maka bermula lafad an. Domiru rof'in itu sebagai domir rofa. Ya. Munfasilun yang pisah. Ya, pisah. Munfasil itu maknanya pisah. Oke, lanjut. Mamniun yang dimabnikan alas sukuni. Sallu ala Muhammad. Al-Habib Abdul Rasid Ar-Raihani. Masya Allah. Terus Alas sukuni atas mabni sukun. Fi mahal raf'in di dalam mahal rofa. ya. Mubtadain yang mubtadaun sebagai mubtada. Itu sebagai mubtada lebih enak. Itu sebagai mubtada. Oke. Wata'u dan bermula ta harfu hitobin itu huruf hitob. Ya, nyambung kan? Domir itu an. Ngerti? Mulai anta, anti, antuma, antum, antunna. Annya itu domir. Adapun tati, tuma, tum, tunna itu huruf khitob. Ta untuk laki-laki satu, ti untuk perempuan satu, nanti tuma untuk perempuan atau laki-laki dua, tum untuk laki-laki banyak, tunna. Nyambung nggak? Ini tolong kalian garis bawahi betul supaya kalian terbiasa dan terlatih. Kalau udah mencengkram, kalian didebat, dibentak orang, mejanya digebrak. Oh, paham gak maksudnya? Itu mencengkram ilmunya. Tapi kalau pahamnya selapat-selapat, begitu, bagaimana? Oleng langsung. Ngerti gak maksudnya? Itu orang yang berpendirian. Setan itu takut. Tidurnya orang alim itu lebih menakutkan bagi setan daripada sholatnya orang bodoh.
Catat baik-baik. Naumul alimi khairun min sholatil jahili. Tidurnya orang alim yang tidurnya pakai ilmu. Sebelum tidur wudhu dulu. Ngerti maksudnya? Sunnahnya tidur ala Rasulullah, nggak boleh kakinya menjulur ke kiblat. Pakai adab. Walaupun di kamar lu sendiri, rumah-rumah gua yang bikin, lu berarti nggak belajar adab. Artinya adab pakai ilmu apa enggak? Ada orang yang beradab langsung paham. Kan ilmu dulu. Lu iya kan? Tuh. Nyambung nih maksudnya. Ada orang bodoh sholat. Allahu Akbar. Celananya di atas dengkul robek. Ya enggak? Oh, yang penting saya ikhlas. Ikhlas pala lu. Ikhlas itu enggak menafikan syarat dan rukun. Paham maksudnya? Atau laki-laki juga orang-orang yang gemuk, udah kayak Al itu dulu riu, sering saya omelin. Ya enggak? Begini nih. Jadi begini. Ya enggak? Udah celananya raja ini kelihatan. Enggak boleh, apalagi perempuan. Tuh. Nyambung maksudnya. Perempuan aja karena rambut itu aurat. Satu aja rambut perempuan kelihatan, enggak sah sholatnya. Kenapa aurat? Paham nggak? Lah kan begitu kan? Dalam fikih auratnya perempuan fi sholati jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Ngerti kan? Telapak tangan kan ini. Ini kan berarti enggak. Lu paham nggak? Apa membedakannya? Dirapetin begini, itu yang nggak kelihatan itu kafain. Rumusnya, ada patokannya. Nah, orang yang tidur tapi tidurnya pakai ilmu lebih ditakuti iblis daripada sholatnya orang jahil tadi. Dia sholat Allahu Akbar habis kencing, nggak wudhu, wudhunya pun nggak pakai aturan, dibasahin doang aja. Kayak wudhunya kucing. Hal begitu. Loh ya kan? Nah, tidurnya orang alim lebih ditakuti. Ya kan? Daripada 1000 orang ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asaddu ala syaitoni min alfi abidi. Apa enggak lu pada? Taklim itu loh. Lo apa Don? Maju coba Don. Yang kencang. Wa inna faqihan wahidan. Ayo. Fa inna faqiha wahidan mutaharrikan. Mutaharrikan. Alah. Lo apa kong? Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Udah lanjut lah. Kelamaan dar. Wako imatun dan bermula lafat ko imatun. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobar mubtada. Marfu'un yang dibaca rofa bidommatin dengan domah ad-dhahirati yang nampak. Wa antuma dan lafad antuma artinya kamu laki-laki atau perempuan dua. Lil musanna untuk isim tasniyah. Sawaun itu sama saja karena Wa ada antuma. Ya udah enggak apa, lanjut ayo. apa isim tasniyah? Dikron. Alah. Dakaron. Dakaron. Alah, ada meme-nya apa enggak? Enggak ada. Kasih. Susah amat orang timbang nambahin. Ya salah, kita perlu udah gitu aja. Ribet amat sih. Mudakkaron hanya sebagai mudakkar. Itu khobarnya kana. Mudakkaron itu sebagai mudakkar au muannasan atau muannas. Harus tegas. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama ucapanmu. Antuma ko imani
yaitu lafad antuma ko imani. Nah, kalau antuma ko imani itu kan ko imani. Setelah mim nggak ada tak. Berarti contoh untuk muzakkar. Tasniah tapi muzakkar. Nyambung. Lah kok ketahuan? Nah itu ko imani. Gitu lah yo. Antuma bermula laki-laki atau perempuan dua. Bermula kamu. Kan mukhotob. Antuma bermula kamu laki-laki atau perempuan. Udah nggak usah atau perempuan. Kan udah dijelasin tadi. Ko imani itu korena kalau laki-laki. Gegabah lu udah dikasih tahu baik-baik. Antuma bermula kamu ko imani laki-laki. Kamu laki-laki dua. Antuma bermula kamu laki-laki dua. Ko imani. Bukan wilayah toleran sekarang. Itu berdiri keduanya. Nah, kan dulu dibilangin ko imani itu korena menunjukkan muzakkar. Jadi antuma ya udah nggak usah perempuan atau laki-laki. Orang udah ada khobarnya ko imani. Nah berikutnya antuma tapi ko imatani. Nah ko imatani itu korena. Kalau itu mu'an nas, kecuali yang contoh pertama tadi antuma yang setelah anta don, paham nggak? Nah itu boleh kamu artikan laki-laki atau perempuan. Ngerti kan? Aska harus teliti loh. Udah habis diomongin begitu masih baik laki-laki atau perempuan. Ayo. Fa'an maka bermula lafad an domiru rof'in itu sebagai domir rofa. Tuh domiru rof'in pakai, ngerti? Domiru rof'i, alah meriang lo. Ya gak? Anak lu ntar suruh baca sih. Kamal sampai bener, gua kasih 1 juta. Buset dah. Sebaris bener 1 juta. Mau lo? Mau pas jutanya, bacanya udah. Lah. Al kok mau kalau begitu. Ya Al. Makan Al. Iya Pak. Ya. Aduh. Ayo. Munfasilun yang pisah. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan, alas sukuni atas mabni sukun, fi mahal lirofin di dalam mahal rofa, ya. Wata'u dan bermula ta, harfu khitobin itu huruf khitob. Nah berhenti dulu Don, ini nggak usah saya jelaskan. Wata'u harfu khitobin, antuma andomir tu, ngerti kan? Apa tadi? Huruf khitob. Nanti mimnya huruf imat, alifnya untuk tasniah, dibongkar total. Ngerti Don? Nah itu maksud saya, ayo. Yang benar. Gak usah ngebut, dia dicermati, dijiwai, ayo. Wal mimu dan bermula mim, harfu imadin itu huruf imad, huruf penyangga. Nah begitu maksudnya, tulis yang pakai. Lu harfu imadin, huruf apa imad? Pendiri PWI. Wah, udah salah lagi aja lu. Tentang bapak lu pengurus PWI Jakarta Timur. Lah, mangap lagi anak Al. Makan Al. Enggak, ayo lanjut. Wal alifu dan bermula alif, harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alat tasniati atas isim tasniah. Atas ta, ya udah nggak apa-apa. Ngerti kan? Tuma. Itu masalah. Tunya an huruf andomir, tunya huruf khitab, mimnya huruf imat, alifnya huruf yang menunjukkan tasniah. Ngerti kan? Itu harus mateng kalian. Ayo. Ko imani dan bermula lafat ko imani, khobarul mubtada'i itu sebagai khobar mubtada. Ya. Marfuun yang dibaca rofa bil alifi dengan alif. Ya. Li'annahu karena sesungguhnya alif. Oh kan gegabah lu di situ. Sebelumnya apa? Kan kok imani. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz ko imani. Loh, ngerti kan? Musannan itu menunjukkan isim tasniah. Ya. Nah, itu mimnya antum huruf imat. Beda dengan mimnya huruf antum. Ayo lanjutin. Wa antum dan lafaz antum artinya kalian laki-laki banyak. Ya. Lijam'id dzukuri
sebagai jamak mudzakkar. Untuk, bukan sebagai, Untuk jamak mudzakkar al mukhotobaini Is. al mukhotobina. Orang zukur itu jamak. Kok lu bahasa mukhotobain tasniah ya kan nggak nyambung, pincong jadinya. Enggak. Ayo. Yang mukhotob semuanya. Fi nahwi qaulika, di dalam seumpama ucapanmu, antum qaimuna, Ya. yaitu lafad antum qaimuna. Antum bermula kamu laki-laki banyak. Kalau banyak itu kalian, bukan kamu. Udah berkali-kali diberi nyawa siapa beleguk. Yo. Antum bermula kalian laki-laki banyak. Nah, Qaimuna itu berdiri semuanya. ya. Fa'an maka bermula lafad an. Domiru rof'in itu sebagai domir rofa. Munfasilun yang pisah. Mubtadaun itu sebagai mubtada. Mabniun yang dimabnikan alas sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in di dalam mahal rofa. Wata'u dan bermula ta. Harfu khitabin itu huruf khitab. Wal mimu dan bermula mim. Alamatul jam'i itu sebagai alamat jamak. Dia berhenti dulu. Perhatikan. Kalau domir antum kan an domir, taknya huruf khitab, mimnya alamat jamak. Nyambung kan? Gak usah saya tulis karena kemarin dalam isim fa'il kan udah jelas. Ya ingat gak dalam fa'altu, fa'altuma, fa'altum ya kan? Termasuk duribtu, duribtuma, duribtum. Mim yang ada pada tuma itu huruf imat. Mim yang ada dalam domir tum itu adalah huruf yang menunjukkan jamak. Nanti tunna, antunna, tu tetap domir, annya tetap domir, tunya huruf khitab, nunnya menunjukkan perempuan banyak. Ngerti kan? Nah itu harus mateng. Maka saya ketatin kalian lebah-lebah ini nih supaya kesononya kalian enak. Makanya ntar deres selesai ini jangan ngobrol. Erwin, Alvin, Junet. Nah, tadi lu ajarin Quran nggak pakai berkala, diajarin Al-Quran. Pokoknya bukan berkala lagi, tiap hari, termasuk habis subuh. Makanya ntar kalau memang perlu saya turun habis subuh dah. Makanya ya kalau saya itu masih mending kalau di bangku sabetan. Ntar kalau cerai saya bawa gimana? Ya mau gitu. Enggak, anaknya Rosid mah pengecut ternyata. Udah geleng-geleng aja. Kalau duit mau. Iya kan? Wah, hamba anaknya Rosid mah. Ilah. Ayo, lanjut. Qaimuna dan bermula lafad qaimuna. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobar mubtada. Marfu'un yang dibaca rofa bilwawi dengan wawu. Li'annahu karena sesungguhnya lafad qaimuna Itu nulis beneran. jamak mudakarin sebagai jamak mudakar salimun yang selamat. Wa antunna dan bermula lafad antuna. Udahlah, wa antuna dan lafad antuna. Kenapa lu jadiin bermula? Kalau bermula semuanya jadi bermula. Iya kan? Wa antuna dan lafad antuna Itu kan atof kepada wa antum. Antum atof kepada ana. Wahia ana. Khobar bukan yang mubtada. Gitu loh. Ayo. wa antuna dan lafad antuna artinya kalian perempuan banyak. Nah. Di jam'il inasi itu jama' inas. Al mukhotobati yang diajak bicara Semuanya. Makanya lu jam'il inas lu artiin. Apa maknanya? Jama' perempuan Banyak. Namanya jamak itu ya perempuan banyak. Ayo. fi qaulika di dalam ucapanmu antunna qaimatun yaitu lafad antunna qaimatun. Iya, oke. Antunna bermula kalian perempuan banyak. Iya, Qaimatun itu berdiri semuanya. Iya. Fa'an maka bermula lafad an. Domiru raf'in itu sebagai domir raf'a. Munfasilun yang pisah. Mubtadaun itu sebagai mubtada.
Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Biasa Don, jangan nangis Don. Nangis lagi lah ya. Fi mahali raf'in di dalam mahal rofa, wata'u dan bermula ta, harfu khitobin itu huruf khitob. Ya. Wan nunu dan bermula nun. Nah, tuh perhatikan. Terus Alamatu jam'in niswati. tuh bacanya segitu, 1 poin. Pakai, ngerti? Kalau pakai enggak ala matu jam'i. Oh, diem. Kacau. Ala matu jam'in niswati. Baca kitab tuh lihat sebelum dan sesudahnya. Ayo. Itu alamat jama' niswah. Ya artiin. Ya, apa? Alamatu jam'in niswati itu menunjukkan perempuan banyak. Lah iya. Qaimatun dan bermula lafadz qaimatun. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobar mubtada. Marfu'un yang dibaca rofa bidommatin dengan domah ad-dhahirati yang nampak. Jadi naodon pelan-pelan dimutolaah. Gak usah ngebut. Teman dihayati. Yang barusan odon bahasa itu loh. Umpamanya kan antunna qaimatun. Kan tadi fa'an domirun. Kan domir berarti. Ya kan? Kemudian tunya wata'u harfu khitobin. Taknya berarti kan tu sebagai huruf khitob. Nah, setelah tu kan ada nun di tasdid, tunna. Nunnya adalah sebagai jamak niswah, digabung menjadi tunna. Nyambung nih. Jadi kalau kalian belajar bahasa Arab itu kan antunya semuanya itu kan seolah-olah domir. Padahal enggak. Yang menjadi domir itu hanya an. Ngerti nih? Nah, adapun ta kalau mudzakkar, kalau muannas ti mufrad. Ya, tuma, tunna, ta dan lafaz sesudahnya itu yang menentukan mufrad tasniyah atau jama. Baik mudzakkar atau muannats. Detail apa enggak? Detail dalam ilmu nahwu. Lalu ngaji begini lah aska MTS ada judulnya kong. Lu paling nomor 1 kong. Iya apa enggak? Bahkan mungkin guru lu bingung. Kok ku kalah sama aska? Lah bukannya gua ini enggak. Karena MTS yang ada di Kota Bekasi saya bisa jengkalin pemahaman nahwunya. Kalau MTS di Jawa kelas 1 MTS sanawiyah itu harus hafal 500 nazom alfiyah. Kelas 2 harus hafal 500 berikutnya. Kelas 1 dan kelas 2 harus hafal namanya alfiyah. Alfiyah itu kan 1000. Dan dengerin, yang ngarang alfiyah itu bukan orang Arab, orang Spanyol, orang Eropa. Lu ada punya alfiyah itu? Coba lu lihat. Itu kan lil Imam Abdullah ibni Malik al-Andalusi. Andalus itu Spanyol. Jadi Spanyol itu ada 3 kota besar. Ya. Cuman yang paling masyhur 2. Pertama Andalusia dan yang kedua adalah apa sih? Nah, Cordoba. Cordoba itu kalau bahasa Arabnya Qurtubi. Maka ada tafsir Al-Qurtubi yang ngarang adalah Syekh dari Spanyol. Lu paham nggak maksudnya? Lu orang yang cerdas-cerdas itu orang-orang Eropa, ya orang Asia. Orang Arab ya ada. Gitu, ya banyak juga. Cuman nggak semua bahasanya dikuasai. Paham nggak maksudnya? Ente nanti kalau udah kuliah, nanti dihadapkan dengan jurusan studi peradaban.
Lo ngerti kan? Sejarah peradaban Islam. Kalau sekarang yang ngarang itu Dr. Musrifah. Itu termasuk dosen saya dulu. Itu sejarah peradaban Islam. Nanti kita dihadapkan bagaimana kalian, ini saya cerita untuk memancing giroh kalian. Supaya kalian belajar semangat. Loh. Bagaimana Islam skala kecil dulu kita di Bekasi. Kita kenal tokoh-tokoh Islam di Bekasi siapa? Ada Ki Nur Ali. Kalau ala Betawi berarti ada Ki Abdullah Syafi'i. Ya, yang belum lama meninggal, Ki Syafi'i Azami. Lu ngerti nggak maksudnya? Yang sebelumnya lagi siapa sih? Muridnya Ki Syafi'i Azami yang belum lama itu. Yang penceramah ini. Ya kan? Itu kalau ibaratnya internal di masyarakat Betawi yang alim juga banyak, jangan salah kalian. Termasuk Ki Muhajir yang punya Muhajirin, ya kan, termasuk Anida, nah, iya kan, itu ulama-ulama hebat. Nah, termasuk kalau skala Jawa Barat, ya kan dulu Jawa Barat Banten itu kan satu provinsi, sekarang aja misah Banten. Itu banyak ulama-ulama yang dari keturunannya Prabu Kian Santang. Nah, iya kan? Termasuk embrionya adalah beliau-beliau itu. Termasuk Syekh Syarif Hidayatullah. Ya Syarif, ya Sayyid lah. Ngerti kan? Sunan Gunung Jati. Bukan Syarif bapak lu kong, lu udah cengar-cengirnya gua. Iya enggak? Lu ngerti? Itu termasuk mempunyai putra Ki Yusuf, Syekh Yusuf yang ada di Purwakarta. Termasuk yang ada di kalau pulang kampung yang ada di mana Cikundul, Jonggol lewat dikit Cariu itu ya, itu Cikundul. Itu termasuk sesepuh-sepuh. Lalu kita kenal itu namanya ngantuk mulu, astagfirullahaladzim. Kepang ya. Nah itu kalau skala Jawa Barat banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Ini supaya kalian tersemangati, gitu loh. Nah kalau Pulau Jawa, oke, Pulau Jawa gabung menyatu sama Madura, sama Madunten. Yang terkenal adalah ibaratnya Mbah Khalil Bangkalan Madura. Itu muridnya di antara dalam Mbah Hasyim As'ari. Sebelumnya Mbah Hasyim banyak ulama-ulama. Syekh Termasi yang dari Termas, Syekh Mahfud At-Termasi. Banyak ulama-ulama, termasuk ulama-ulama dari Banjar. Kalau secara Nusantara dikembangkan ke Aceh ada Syekh Abdurrahman Singgil Aceh, ada Syekh Nuruddin Ar-Roniri, itu juga dari Aceh, termasuk sampai Lombok. Lupa nggak maksudnya? Nah, ulama-ulama Indonesia yang hebat-hebat, termasuk kemarin yang sedang launching itu adalah Syekh Abdul Hamid Kudus. Itu lagi kemarin itu termasuk pernah mengajar di Masjidil Haram, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ngerti kan? Banyak sekali. Nah, kita ini mendalami kitab-kitab ini ya kaitannya menjaga turas, begitu loh. Maka guru semangat. Lah saya cerita seperti ini supaya mentalitas deres kalian. Dengerin nih. Ulama-ulama dulu itu nyantren sampai ada yang 30 tahun, 40 tahun. Lah lu hanya sanlat kelas 1 santren kilat, kelas 2 santren kilat, sampai kelas 6 SD santren kilat. Begitu juga SMP 3 tahun. Lu berapa tahun nyantren? 12 tahun Pak. Buset ya, lama amat. Santren kilat semua. Santrennya sebulan cuman 2 hari. Berarti kan kalau setahun 2 hari lah. Ngerti? Oh begitu lulus baru alumni sanlat. Loh ya kan? Bukan ngerakit baca kitab, ngerakit bom.
Ini nggak beres namanya. Paham apa maksudnya? Ini penting. Termasuk banyaklah ulama-ulama Jawa Barat yang ahli-ahli nahu, daerah Manunjaya, Ajengan Khair, Afandi, itu ulama-ulama hebat. Begitu loh. Jadi apa ghirah ilmiah, ghirah ilmu itu benar-benar terjaga. Mutolanya yang rajin, jangan mutolah asal-asalan. Kayak Andri, yo ngantuk. Lu iya kan? Alah. Jangan kalian pikir sama saya juga. Nih dengerin. Kalau kalian teriak capek, lebih capekan saya. Waktu saya mondok. Sengaja saya ceritakan. Supaya kalian jangan jadi manusia cengeng. Saya habis subuh. Baca Quran dulu terus. Di depan guru. Yang kemarin saya cerita. Guru saya ketika saya nyantrin itu Ki Mahfud. Orang Demak aslinya. Cuman jadi menantu keponakan dari kiai saya. Itu selesai. Saya ngaji pertama. Karena saya tugas di dapur. Habis itu nyuci piring. Kadang-kadang nyuci baju dulu. Punya keluarganya kiai lah. Ngerti maksudnya? Selesai nyuci baju atau nyuci piring. Bebenah dengerin. Supaya kalian jangan cengeng. Supaya kalian bersyukur atas apa yang telah kalian dapatkan di al-aziz. Bukan jadi manusia-manusia yang ngeresula, manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur. Habis selesai nyuci, itu kadang-kadang 6:30 atau jam 7. Ke pasar. Naik sepeda ontel. Sepeda yang tinggi itu. Iya kan? Yang bawa bronjong lah. Kiri kanan orang bawa sayur. Habis itu saya masak bareng sama Bu Nyai. Sama Bu Nyai akrab. Ini yang pernah saya ceritakan. Lagi ngulek bumbu. Udah Robin tenang aja. Sekarang mungkin lagi ngulek bumbu megang, cobek megang, ulekan. Lu ya kan? Siapa tahu nanti Robin jadi wong intelek. Apa Bu Nyai? Intelek. Lah inggih. Kalau innya hilang tinggal teleknya kan saya begitu. Saya dari dulu bercanda tahu telek kan ya? Telek itu anak kotoran ayam ini. Kue diajak ngomong serius. Banyak lah ya. Bercanda maksudnya. Lu ngerti? Itu selesai kira-kira jam 9:30 atau kadang-kadang jam 10. Dengerin. Supaya kalian bersyukur. Pahitnya seperti itu saya berjuang. Baju itu masih namanya habis masak. Dulu masaknya nggak pakai gas. Nggak pakai, dulu kan ada minyak tanah. Lu kan nggak ngerti minyak tanah. Lu taunya kan gas. Dulu kan sebelum gas minyak tanah Pak Alfred. Iya kan? Lu masih inget ke? Lah iya, dulu banyak yang keliling. Nah, itu belum mandi ya bau asap lah. Ya bau bekas goreng. Ngaji saya pakai baju itu ya, pakai peci, pakai anu lah istilahnya, dimaklumi. Nah, saya kadang-kadang di depan kiai langsung, kadang-kadang ya tergantung kebagian tempatnya di mana. Kiai saya kadang-kadang kan ngajar sambil tiduran karena kiai saya ambil kursinya gua khusus. Wasal ngantuk itu saya bentak. Sallu ala Muhammad, kenceng kayaknya kaget. Makanya mau tujuannya ngagetin. Udah kelamaan ya ini. Itu paling itu ngaji Ibnu Aqil. Itu kitabnya yang saya simpan di dalam. Ya kan? Ngaji Ibnu Aqil sampai kira-kira 11:30. Berarti 1,5 jam. Tapi sebelum ngaji pasti baca Alfiyah, enggak yang lain. Itu lagunya Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina sarofa. Yang ketiga biasanya ditarik wa astainu. Wah, itu kenceng. Suaranya lantang. Wa astainu wa hafi alfiyah. Maka dan seterusnya.
sampai jam 12. Jam 12 tet mandi blek. Ya mandi sekenanya. Ngerti kan? Saya udah nyiapin piring. Sholat. Selesai sholat nyiapin piring. Tujuannya apa? Santri-santri yang lain kan kos. Pulang sekolah pada makan. Nah, saya udah nyiapin piring. Saya makan bet cepet lah. Habis itu berangkat sekolah. Jalan kaki. Ya ada kalau sini Pondok Gede mah. Pulang pergi nggak cemen gue mah. Kadang-kadang bawa sepeda saya. Ngerti? Nah, kalau sini Pondok Gede dekat apa jauh? Dekat. Nah, ya nggak nyampe lah kalau Pondok Gede, tapi ya agak jauh juga lah. Ada pasar sini Pondok Gede mah. Pulang-pulang jam 5 maghrib nyampe bek, mandi jamaah sebentar. Kalau habis maghrib nggak ada pengajian, santri dibebasin mudzakarah. Nah, jam sampai Isya saya nyiapin makanan lagi, makan yang kedua. Mengerti maksudnya? Lah itu setelah Isya, tergantung kadang-kadang karena saya sekolahnya saya siang. Kadang-kadang saya ke sekolahan. Namanya daurah. Daurah itu mendalami bahasa Arab. Seminggu paling 2 kali. Kalau nggak ada kegiatan itu mudzakarah di pondok. Tiap hari seperti itu. Buru-buru saya pernah tidur siang. Paham nggak? Capeknya seperti itu, saya mutolaah. Itu kuatan sampai 1:30. Saya dari dulu biasa melek malam. Dan saya nggak pernah pakai bantal kayak kalian nggak punya. Itu bantal yang pernah saya ceritakan kayu randu. Cuman saya lobangin ini bulat. Kan pernah saya gambarin kalian. Kayu randu bulat kan? Nah, dilobangin ininya. Nah, kan, ya kan? Jadi ini umpamanya beduk, ini sengaja dibikin lancip supaya begitu jel gini kan kaget, begitu bangun konsisten, wudhu, sholat, itu harus prihatin. Kalau nggak ada begitu nggak bakalan bisa kalian. Nyambung nggak maksudnya? Mindset saya bukan apa jajan, enggak. Paham nggak maksudnya? Nah, apakah dikasih duit lagi? Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Hanya dikasih makan tok. Itu aja udah alhamdulillah. Ngerti maksudnya? Weh, nyambung enggak? Supaya saya ceritakan begini sama kalian. Kalian masak tinggal masak. Bahkan kemarin berasnya dijual sama Alvin, dicolong sih. Orangnya. Iya kan? Jangan diulangin lagi. Udah ya udah biarin. Tuh. Uang sayur tiap malam Senin dikasih. Andaikan mentoknya kalian uang nyabrit, jangan diem ngomong. Pasti saya kasih. Uang jajan dikasih. Lalu bantunya sama gua apa? Paham nggak? Weh, ngerti nggak? Imbang nggak sama yang tadi saya ceritakan sama yang kalian terima di Al-Hajj? Sekolah kalian dibayari berapapun keperluannya. Nah, iya kan? Nah, itu maksudnya syukuri sama kalian. Nah, termasuk kalian doa Allahumma ja'alni nih. Supaya belajar nih. Allahumma ja'alni saburo. Waj'alni syakuro. Waj'al ma fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiron. Oh, Allahumma ja'alni soburon, bukan sobiron loh.
Soburon itu segot mubalaghah, orang yang banyak sabarnya. Waj'alni syakuron, orang yang banyak syukurna. Itu penting untuk mensyukuri karunia yang Allah berikan sama kita. Tuh. Waj'al. Tuh itu alifnya namanya alif hamzah wasol. Waj'al ma fi aini soghiro. Ya Allah, jadikanlah sesuatu yang di hadapanku, di mataku itu kecil, tapi wafi ayunin nasi kabiro, dan dalam pandangan manusia-manusia itu besar. Nah, saya ngasih duit kalian tiap malam Senin, itu kan udah rutin biasa, dan bukan duit dari saya, duit dari Bapak Rosid. Kadang-kadang kalau dia lagi inget, mau kok ingetnya 2 tahun sekali, ya iya kan, ya nggak apa-apa, tetap saya bangga sama Bapak Rosid masih peduli, ngerti maksudnya. Nah, yang saya lakukan ini kecil, tapi di pandangan orang itu luar biasa. Itu maksudnya was'al ma fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiron. Astagfirullahaladzim, lempar lagi nih, ngantuk mulu no. Nyambung ya, udah 2 jam kurang dikit. Kita tutup bersama-sama dengan doa ghifratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.